Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini merupakan pertemuan yang keempat dan ini merupakan penggunaan pertama kali buku panduan berupa kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Haditsah terbitan Gontor yang dikarang atau disusun oleh Yai Imam Zarkashi dan Imam Syaibani. Dan pertemuan yang keempat ini kita akan membahas langsung 4 bab sekaligus, karena bab yang pertama, bab kedua, bab ketiga itu sudah dibahas pada pertemuan yang pertama, yaitu mengenai al-istifham. Jadi al-istifham, pertemuan perdana yang kita buat dulu itu sudah mencakup penjelasan keempat bab ini. Dan kita akan memulai dengan bab yang pertama. Jadi 4 bab ini hanya berupa detailing, penjelasan rinci daripada pertemuan kita yang pertama. Baik, kita mulai dengan pelajaran yang pertama, ad-durusul awal. Dalam kotak itu adalah beberapa kata benda, silakan dibaca, dihafal. Dan di bawahnya itu ada berupa kalimat sederhana, kalimat tunjuk, kalimat demonstratif istilahnya dalam bahasa Indonesia. Hadza kitab, ini kitab, zalika maktab, itu meja tulis, Hadza kirtas, ini kertas, zalika kursi, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada ma hadza, apa ini? Hadza kitab, ini kitab. Ma zalika, zalika kitab, itu kitab, Dan di bawahnya lagi paling bawah ada ahadza maktab, apakah ini meja? Naam hadza maktab, ya ini meja. Hadza qalam, apakah ini pena? Naam hadza qalam, ya ini pena. Seharusnya hadza qalam, seperti itu. Baiklah. Yang penting pemirsa, para viewers, memperhatikan keterangan voice ataupun keterangan berupa tulisan di sebelah kiri daripada halaman ini. Jadi kalau kita perhatikan struktur kata dalam bahasa Arab itu, dalam konteks durusul awal ini adalah rumusnya itu kata tunjuk plus kata benda, Kata tunjuk kita punya 2 untuk ini durusul awal. Yang pertama hadza, artinya ini, zalika itu. Penempatannya seperti itu. Kata tunjuk plus kata benda. Kemudian untuk membuat kata pertanyaan, kalimat pertanyaan, kita punya 2 juga, ma sama a, Ma artinya apa, a artinya apakah, atau pakai hal juga sama artinya, Ma hadza, apa ini, hadza kitab, ini kitab. Ahadza kitab, atau ahadza qalam, terserah mau seperti apa bahasa kata bendanya itu dipasang. Ahadza qalam, apakah ini pena? Jika ya, naam hadza qalam, seperti itu. Yang penting para pemirsa, para anggota majelis kursus ini memahami rumusnya seperti apa. Sedangkan untuk selanjutnya pengembangannya silakan kembangkan sendiri. Baiklah, kita menuju ke pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua ini kita juga punya beberapa kata benda dalam kotak dan beberapa kalimat sederhana di bawahnya dan kalimat pertanyaan di bawahnya lagi. Kalau kita perhatikan di sini, itu semua kata bendanya berakhiran dengan tak marbutoh, Tak marbutoh, tak bulat, berupa titik 2 di atasnya. Maka pada kalimat pada kata tunjuknya itu berubah dari tadinya hadza menjadi hadhihi, dari zalika menjadi tilka.
Sedangkan artinya ya sama saja, penempatannya juga sama saja. Jadi hampir tidak ada yang berubah pada pelajaran yang kedua ini, sama saja dengan yang pertama. Kalau kita bisa paham yang pertama, maka yang kedua ini sama sekali nggak ada yang berubah. Hanya perubahan sedikit pada kata tunjuk. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, artinya sama saja. Ma hadza, ma hadhihi, ma dzalika, ma tilka, ya seperti itu. Hadhihi sabbura, ini papan tulis. Tilka mistara, itu penggaris, sama saja. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurrasah, ini buku. Hadhihi sabbura, ya di bawah itu. Apakah ini papan tulis? Naam, tilka sabbura, ya seperti itu. Silakan videonya di-push ya, dan diulang-ulang, dipelajari sedikit. Tapi kalau sudah paham, langsung aja melompat ke pelajaran berikutnya. Ad-Dursus Salis. Nah, Ad-Dursus Salis pelajaran yang ketiga. Kita punya lagi beberapa kata benda dalam kotak, dan di bawahnya ada beberapa kalimat sederhana dan juga kalimat pertanyaan. Ini juga kalimat pertanyaan. Ya, tidak ada yang baru di sini, tidak ada yang berbeda. Pelajaran 3 ini hanya kombinasi saja antara pelajaran 1 dan pelajaran 2. Silakan dibaca ulang-ulang sampai hafal, ya kan, sampai hafal matilah. Istilahnya seperti itu. Cuma di sini kita punya jawaban baru terhadap pertanyaan afirmatif berupa jawaban la. La itu artinya tidak, ya kan. Ahadza maq'ad, ya. Perhatikan di tengah agak bawah itu. Ahadza maq'ad, apakah ini tempat duduk? La, tidak. Bal huwa kursi, bukan, itu kursi, ya kan. Bal huwa kursi, tetapi itu kursi. Atau kita bisa jawab la, hadza kursi, seperti itu. Jadi tidak jangan takut salah, jangan terlalu rigid, ya kan. Ahadza maq'ad, la, hadza kursi, bisa dijawab seperti itu. Ahadza maq'ad, apakah tempat duduk? La, bal huwa kursi, tidak, tetapi itu kursi, ya seperti itu. Ya, silakan dipahami ya. Tidak ada yang baru, ini hanya kombinasi antara pelajaran 1 dan 2. Selanjutnya kita beranjak ke pelajaran 4, Ad-Dursus Rabi. Ad-Dursus Rabi ini ada kata benda juga dalam kotak, silakan dibaca, dihafalkan. Dan di bawahnya ada kalimat sederhana, sama saja dengan pelajaran sebelumnya. Cuma di sini kita tidak pakai hadza, ya kan? Tidak pakai zalika, tidak pakai ini itu. Kita pakai huna dan hunak. Huna madrasah, di sini sekolah. Hunak masjid, di sana masjid. Ya. Huna qalamu hibrin, di sini ada pena tinta. Hunak min qala, di sana ada jangka, ya seperti itu ya. Ya, jadi kita punya penambahan saja berupa kata tunjuk. Huna di sini, hunak di sana. Dan kalimat tanya, ya, aina, di mana? Aina al-fasl, di mana kelas? Al-faslu huna, kelas di sini, atau hunal fasl, kelas di sini. Aina al-majallah, di mana majalah? Hunakal majallah, atau al-majallah hunak, majalah di sana. Jadi sama saja. Pokoknya bahasa Arab itu plug and play, ya kan? Plug and play, ya kan? Tinggal tempatkan saja. Nggak ada pembalikan, nggak ada penambahan. Jadi kalau antum punya kesempatan banyak untuk menghafal kosakata itu jauh lebih baik. Karena tinggal pasang saja, kan. Seperti itu. Demikian pelajaran 4. Dan silakan di-push videonya. Kalau masih belum paham betul, ya diulang-ulang lagi, putar lagi ke menit-menit pertama, dan kita akan ini al-istifham ya. Yang pertama kita belajar ini banyak ya. Kalau ini sudah nyantol ya, maka pelajaran 1 sampai 4 itu sudah lewat lah istilahnya. Tapi kalau tidak, ya silakan diulang-ulang lagi menit keberapa, menit pertama, menit berikutnya, atau ke belakang, ke depan, silakan.
Dan kita akan mempelajari sebuah bab baru, yaitu Ad-Durusul Khamis. Ini sekedar pengantar saja sebelum kita menginjak ke pertemuan yang kelima, ya kan. Saya akan berikan pengantar singkat saja mengenai Ad-Durusul Khamis berupa kata depan. Ya, di sini dalam kota ada 7 kata depan dalam bahasa Arab. Fi di dalam, ala di atas, tahta di bawah, dan seterusnya. Kita perhatikan dalam contoh kalimat al-maktabu fil fasl, ya kan. Al-maktabu fil fasl. Bangku meja itu dalam kelas. Meja itu di dalam kelas. As-sabura wal kursi fil fasl. Papan tulis dan kursi di dalam kelas, ya kan. Al-kurrasatu 'alal maktab. Buku itu di atas meja, ya kan. Al-maktab 'alal ard. Meja itu di atas tanah, ya plug and play, ya kan, tinggal meja itu di atas tanah. Al-maktab 'alal ard, ya. Seperti itu. Struktur bahasanya seperti itu. Penggunaan preposisi dalam bahasa Arab seperti itu. Al-maktab 'alal ard. As-saqf fauqal maktab. Plafon di atas meja, ya. Silakan dibaca kalimatnya satu persatu. Dan kesimpulan daripada pelajaran 1 sampai 4 itu, ya, kita hanya begini yang kita pelajari itu dari pelajaran 1 sampai 4. Apakah misalnya kita anggap saja kita kurang familiar dengan kosakata yang ada di sini. Kita buat misalnya kosakata yang familiar. Masjid itu bahasa Arab, nggak perlu diartikan. Masjid ya masjid. Madrasah ya madrasah, sekolah. Nah, maka inti daripada pelajaran 1 sampai 4 itu, ya kan, kita akan buat begini. Ini masjid. Apakah ini masjid? Ya, ini masjid. Apakah ini masjid? Bukan. Ini madrasah. Di mana masjid? Di sini masjid. Di mana masjid? Di sana masjid. Nah, seperti itu saja inti pelajaran yang kita pelajari. Struktur bahasanya seperti itu. Maka sekarang kita coba translate ke dalam bahasa Arab. Hadza masjid. Ma hadza? Hadza masjid. Hal hadza masjid? Na'am. Hadza masjid. Jika jawabannya iya. Hal hadza masjid? La. Hadza madrasah. Jika jawabannya tidak. Ainal masjid? Di mana masjid? Hunal masjid. Di sini masjid. Jika masjidnya dekat. Ainal masjid? Hunakal masjid. Di sana masjid. Jika masjidnya jauh. Jadi seperti itu. Jadi silakan Anda buat percakapan seperti yang terakhir saya contohkan. Berupa 2 pasangan kata. Masjid dan madrasah. Atau nisa dan rijal juga boleh, ya. Ma hadza rijal, hadza rijal, na'am hadza rijal, hadza rijal, la hadza nisa, seperti itu. Atau masih susah juga, ya, enggak apa-apa. Pakai juga misalnya halal haram. Ma hadza halal. Hal hadza halal? Na'am hadza halal. Hal hadza halal? La hadza haram. Ya, demikianlah isi daripada pertemuan yang keempat ini berupa pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan berikut cuplikan pertemuan video pertemuan yang keempat berupa pembacaan daripada Muqaddimatul Kitab oleh Ustadz Bahriawan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sahabatihi wa man ihtada huda wa ba'du. Kasih. Insyaallah hadhihi lailati hiya awwal lailatin li istikhdami hadzal kitab.
yakni al-kitab al-musamma bi durusi al-lughatil arabiyyah ala muallifihi Imam Az-Zarkashi wa Imam Syaibani. Ya, Imam Syaibani ya. Zarkashi. Wa insyaallah hadhihi al-laila sanatra'u awwalan muqaddimatul muallif ya. Muqaddimatul muallif. Jadi perlu kita baca dari muqaddimahnya biar kita kenal ya bagaimana sih namanya latar belakang dan seluk-beluk sehingga kitab ini dimunculkan oleh penulisnya. Didengarkan saja ya, ini tidak beralamatnya. Nah, ini dengarkan saja ya. Insyaallah dengan terbiasa mendengar nanti percakapan itu insyaallah akan mudah kita menguasai insyaallah. Muqaddimatul muallifi ya, pendahuluan penulis pengarang kitabnya. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihi al-karimi Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqina. Itu cara membacanya lihat ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin an-nabiy al-arabi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fahadha al-juz'ul awwal min kitab durusil lughatil arabiyyati wa tamrinatiha ya.